Saudara-saudari, salam. Hari ini kita hari yang kedua melihat kitab Esther. Pasal keempat sampai dengan keenam. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Semoga kalian sudah selesai membacanya. Dalam 3 pasal ini saya memberi satu tema. Percaya dan percaya lagi, tanda koma. Melewati kesulitan atau masa krisis menuju kemenangan. Yang saya pertegaskan untuk maju terus. Bahaya atau kesulitan datang, apa yang harus kita lakukan? Tidak bergerak, menyerah, atau ya sudah, berserah, tidak melakukan apa-apa, putus asa, menghindar. Ini bukanlah salah satu dari pilihan bagi anak-anak Allah. Dan kita hari ini juga saat ini mengalami banyak sekali yang tidak mudah. Dan ini juga bukan pilihan bagi kita. Pilihan kita yaitu taat kepada Tuhan, terus maju ke depan. Berjalan terus. Percaya dan percaya lagi. Dan tema ini sebagai respon saya di tahun ini yaitu Joshua 2022 atau Tuhan Keselamatan Tuhan 2022, yaitu tema kita di tahun ini yaitu Mazmur 22. Dan sekarang sampai pada bulan ketiga, hari-hari kita memang tidaklah mudah. Sekarang keadaan pandemik Hong Kong sudah melewati puncak yang tertinggi, tetapi dia mendatar. Jadi pemerintah Hong Kong sebelumnya punya rencana untuk mengadakan tes antigen, tetapi sekarang tidak bisa melakukannya. Karena memang banyak orang yang positif. Dalam perkiraan kayaknya mungkin bisa lebih dari juta orang. Dengan demikian banyak, bagaimana orang harus dikarantina. Walaupun harus dikarantina itu tidak mungkin. 7 orang di Hong Kong, ada 2 orang yang dikarantina, di mana ada begitu banyak tempat untuk karantina. Jadi untuk tes antigen serempak di Hong Kong tidak bisa dilaksanakan. Ini memang tidak mudah. Lagi pula setiap hari angka kematian yang terdekat ini sampai pada 200-an orang. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita dalam masa krisis atau kesulitan. Kita dari kitab Esther kita melihat apa kebenaran Tuhan yang diberikan kepada kita untuk membimbing kita. Percaya dan percaya lagi. Melewati kesulitan, menuju kemenangan. 3 pasal ini, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 itu sub yang pertama. Dengan iman taat melewati masa krisis dalam pimpinan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan. Sebelumnya kita di ayat pasal 1 dan 3 telah dikatakan bahwa sebelum bencana datang, Tuhan telah ada pengaturan. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi walaupun di kitab Esther tidak menyebut nama Tuhan, tetapi kita
bisa melihat Tuhan ada. Hanya kalau tidak punya iman, kita tidak bisa melihat. Jadi saudara-saudara, dengar kata ini. Hari ini keadaan kita saat ini, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di sini. Tetapi kamu harus punya iman, baru bisa melihat Tuhan. Kalau kamu tidak punya iman, kamu tidak bisa melihat. Kamu akan ketakutan. Seperti pada saat Tuhan Yesus membawa para murid-muridnya di tengah badai. Yesus tertidur. Badai besar, di situ murid-muridnya takut. Guru, kami hampir binasa. Apakah kau tidak peduli? Kamu masih tidur. Begitu besar angin badai, kamu hampir mati. Kamu masih bisa tertidur. Yesus bangun dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa imanmu kecil? Kalian sebagai muridku, kamu bisa melewati segala angin badai ini. Mengapa di dalam angin badai ini kamu harus takut? Saudara-saudari semua, kita dalam angin badai di dunia. Kita harus melihat Tuhan. Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita damai sejahtera untuk melewati. Mengapa kamu harus takut? Tidak perlu takut. Jadi saya juga berkata, ada Tuhan, jangan takut. Di pasal keempat, ayat 5 sampai dengan 8, situ mengatakan kita harus dengan iman mengikuti bimbingan Tuhan. Sebelum ada masa bencana, Tuhan sudah ada pengaturan. Mengapa Haman mengambil undian padahal itu sudah tahun yang pada bulan yang pertama? Mengapa harus sampai undian jatuh di bulan yang terakhir, bulan 12? Mengapa Esther bisa menjadi ratu? Mengapa pada masa itu ada seorang yang bernama Mordekhai? Jadi kadangkala saya juga bertanya, Tuhan, di Hong Kong sekarang saatnya begitu sulit. Tetapi Engkau membawa aku datang ke Hong Kong. Di ibadah utama minggu saya juga mengatakan tentang anjing yang bernama Togo. Anjing itu dilemparkan tuannya ke daratan, dan sebelum dilemparkan tuannya berkata kepadanya, maafkan aku. Apapun yang terjadi, kamu maafkan aku. Kemudian dilemparkan. Kalau tidak bisa terlempar sampai daratan, apa yang terjadi? Togo tidak mengerti, dan kalau tidak menggunakan tenaga mendorong, apa yang terjadi? Jadi harus anjing dengan tuannya harus bekerja sama. Kalau anjing tidak menggunakan kekuatan untuk menerjang juga bahaya. Juga sama tuannya juga harus melemparkan dengan kuat, baru bisa melewati. Tetapi Togo mengerti mengapa tuannya harus melemparkan, sehingga dia dengan bantuan terjangannya untuk dilemparkan di daratan. Saudara semua, Tuhan, hari ini kamu dilemparkan Tuhan di Hong Kong dan di dunia ini. Tuhan ada pengaturan. Tuhan melemparkan saya datang di Hong Kong, ada pengaturan Tuhan. Jadi di hari masa yang keadaan sekarang, saya tidak menggerutu pada Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Sehingga Hong Kong hari ini
ada seorang Joshua. Seperti di kota Susan ada orang Yahudi bernama Mordekai. Hari ini di Hong Kong ada seorang bernama Joseon. Ada orang bernama Anna. Ada seorang yang bernama Ruby. Dan juga ada seorang yang bernama namamu. Ini bukan sengaja, tetapi Tuhan ada pengaturan. Jadi Tuhan mengatur kamu ada di sini. Tuhan mengatur Esther menjadi menjadi ratu. Sebelum masa krisis datang, Tuhan telah ada persiapan, penyediaan. Jadi pada saat bencana akan datang, jadi anak-anak Allah haruslah taat akan pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, atau tuntunan Tuhan, melewati akan masa krisis. Jadi kita diawali dari pasal 4 ayat 1, dan ayat ini sangat penting. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, yaitu apa yang dikerjakan oleh Haman, mereka telah mengambil undian dan telah disetujui oleh raja, dan raja telah memberikan perintah dan undang-undang agar di bulan 12 tanggal 13 seluruhnya akan mengadakan pembinasaan kepada orang Yahudi dan merampas segala harta milik mereka di seluruh negara. Di kota Susan, di situ sudah menjadi gempar. Kota Susan seperti tsunami telah menggemparkan seluruh negara. Bencana datang, kesulitan datang. Bagaimana seharusnya dengan anak-anak Allah? Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang. Dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Mordekai dengan segala orang umat yang ada di Susan, mereka mengetahui masalah ini. Dia menghamburkan abu dan menggunakan kain kabung, kain kabung, dengan disertai dengan puasa dan ratap tangis. Apa yang mereka lakukan memang sangat susah untuk dilewati. Melakukan demikian apalah artinya? Mengapa tidak melihat berapa banyak harta benda, kekayaan, jual semua ini, kemudian pergi mengambil uang ini untuk pergi ke Amerika? Ya, masa itu mereka tidak bisa pergi ke Amerika? Maksud saya, bisa pergi ke Cina. Dia dari India sampai Ethiopia. Mungkin di sebagian dari Eropa, Cina.
Mereka bisa melakukan demikian, tetapi mereka tidak berbuat demikian. Atau apakah mereka di situ putus asa? Ya, tidak. Sesungguhnya mereka di situ berpuasa dan berdoa. Sangatlah berduka cita. Berduka cita karena apa? Apakah karena keadaan bersusah hati? Ya, memang benar. Tapi bukan itu saja. Mereka berpuasa dan meratap tangis di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah kamu tidak peduli akan aku, akan kami? Tuhan, mengapa bisa demikian? Kami mohon pada Engkau. Tuhan, ulurkanlah tanganmu, selamatkanlah. Ini adalah kepercayaan mereka. Dan ini juga seperti yang duka cita yang seperti dikatakan di ibadah utama minggu ini. Berduka citalah orang yang berbahagialah orang yang berduka cita. Mereka demikian percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ini adalah iman mereka. Orang Yahudi bersama Mordekai melewati masa krisis. Mereka di masa krisis masih terus maju terus. Dan kita melihat Esther juga di sini juga mengambil bagiannya di ayat keempat mulai. Perbincangan antara Esther dengan Mordekai ayat 4 sampai dengan 17 di pasal keempat. Mordekai memberitahu Esther keadaan apa yang terjadi. Esther tahu, tetapi Mordekai meminta agar Esther menghadap raja. Mengapa? Mordekai melihat Esther, kamu menjadi raja, ini adalah pilihan Tuhan. Ini ada Tuhan yang atur. Sekarang dalam pengaturan Tuhan, Mordekai bangkit untuk memimpin, membawa seluruh orang Yahudi bertobat. Dan juga dia melihat Esther diletakkan Tuhan di tempat itu. Kalau sekarang kamu mendapatkan jabatan sebagai ratu, ini adalah satu kesempatan. Kalau Esther kamu tidak mengulurkan tangan, memang untuk menghadap raja, mungkin kamu akan raja, apalagi kami 30 hari kamu tidak dipanggil. Kalau dengan demikian kamu langsung datang, mungkin akan mati. Tetapi kalau kamu tidak menghadap raja, rencana Haman terjadi, kamu juga sama akan mati. Jangan kira kamu bisa lepas, kalau kamu di istana bisa lepas dari bencana ini, karena kamu juga adalah orang Yahudi. Dia melihat akan pengaturan Tuhan dan dia maju ke, demikian juga menyuruh Esther untuk maju untuk menghadap raja. Akhirnya Esther juga berpikir lewat pembicaraan yang bolak-balik. Di ayat 15, maka Esther menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tiga hari tidak makan dan tidak minum. Berpuasa berdoa puasa.
Esther berkata, aku menghadap raja, tetapi kalian harus berdoa untuk aku. Seluruh orang Yahudi berdoa. Mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Di hadapan Tuhan merendahkan diri. Berdoa. Menghadapi masa krisis. Melewati masa krisis. Tapi dengan iman berdoa. Sesuai dengan pimpinan Tuhan untuk maju terus. Kalau terpaksa mati, biarlah mati. Segala sesuatu itu ada Tuhan. Kalau Tuhan membiarkan aku mati, aku akan mati. Ini aku rela. Ini dimaksud dengan ketaatan. Ini ketaatan dari Yesus Kristus. Demikian juga ketaatan yang harus ada pada kamu dan aku. Tidak ada orang yang pengen mati. Semua juga ingin hidup. Bahkan hidup dengan baik. Tetapi dalam masa krisis, apa yang bisa diperbuat? Yaitu taat kepada tuntunan Tuhan untuk maju terus. Esther adalah ratu, adalah pimpinan Tuhan. Mordekhai adalah pemimpin, juga adalah dalam bimbingan Tuhan. Hubungan Esther dengan Mordekhai juga dalam bimbingan Tuhan. Sekarang krisis datang. Jadi semua harus dengan taat terhadap bimbingan Tuhan untuk maju terus. Jadi yang menjadi pimpinan haruslah taat, dan sebagai ratu juga lah menghadap raja, dan sekitar yang lainnya semua haruslah taat untuk mengikuti dengan berdoa puasa. Aku juga demikian, semua juga harus demikian. Menghadapi masa yang sekarang ini. Berdiri di tempat ini, tahu akan ini adalah dalam tuntunan Tuhan. Tuhan menyuruh aku kembali. Tuhan menyuruh aku mendirikan gereja 611. Dan Tuhan menyuruh aku di Hong Kong untuk bersuara. Dan Tuhan yang memberikan kita ada gereja di sini. Begitu banyak saudara-saudari semua. Dalam masa krisis yang sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mengikuti dalam tuntunan Tuhan untuk terus maju terus. Kita pasti akan melewati masa kesulitan ini. Keadaan yang sulit ini bisa kita lampaui. Setelah selesai berpuasa, pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelantaran dalam istana raja, menghadap pada raja. Raja mengulurkan tongkat emasnya, dan Tuhan ada karunia-Nya. Demikian juga Tuhan mengulurkan tongkat emasnya kepada anak-anaknya. Esther mengundang raja dan Haman pada perjamuannya untuk hadir di perjamuannya. Dan di sini kita melihat satu yang khusus. Mengundang Haman, kemudian raja terus memberikan titanya, dan Haman pun datang. Dikatakan hari ini, datanglah pada hari perjamuanku, dan membawa Haman. Raja membawa Haman di perjamuan Esther. Semua sangat bergembira. Raja jangan bergembira. Apa yang kau inginkan, sekalipun setengah dari kerajaan pun akan aku penuhi. Esther tidak menjawab. Aku mengundang sekali lagi raja dan untuk hadir dalam perjamuanku, dan juga Haman. Ini di ayat ke pasal 5 ayat 5 sampai 8 yang diterangkan.
Kemudian raja juga membawa Haman untuk ke perjamuan Esther. Mengapa Esther yang pertama berkata kepada raja, tidak mengatakan sesungguhnya Haman adalah orang jahat? Atau dengan sebagai istri yang manja-manja kepada untuk membunuh orang ini. Esther menunggu dan menunggu lagi. Kita dari pasal 5 ayat 9 sampai dengan 14. Menanti karya Tuhan. Esther menanti akan karya Tuhan. Anak-anak Allah juga harus menanti akan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Esther menanti akan uluran tangan Tuhan, bukan dengan tangan sendiri, bukan membuka rahasia Haman. Dia sendiri hanya menyuruh raja besok membawa Haman dalam perjamuannya, mengundang dia datang untuk makan bersama. Yang kedua kali, dia juga tidak mengatakan segala sesuatu. Dikatakan besok bawalah dia datang dalam perjamuan kembali. Dan kita melihat di ayat ke-9, kita terus menanti akan pekerjaan Tuhan. Esther pada waktu dia menghadap pada raja, dia tidak langsung segala sesuatunya diberikan kepada raja. Dia bertahan. Di pasal 5 ayat 1 dimulai dikatakan, raja mengulurkan tongkat emasnya, apa yang kamu inginkan, tetapi Esther pun tidak menjawab. Dia hanya menyuruh Haman, membawa Haman datang pada perjamuannya. Dia tidak membongkar rahasianya, dan juga Esther tidak dengan berbuat dengan tangannya sendiri. Dia hanya memohon kepada raja dan membawa Haman datang dalam perjamuannya. Dalam perjamuan ada raja dan Haman. Esther tahu Tuhan akan mengulurkan tangannya. Anak-anak Allah, kita harus bersabar menanti akan waktu Tuhan. Walaupun kamu menghadapi musuh, kita tidak perlu untuk mengulurkan tangan kita sendiri. Kalau Tuhan mengulurkan Tuhan, kita mengatasi segala sesuatu, itu sudah cukup. Kita percaya dan percaya, tidak jangan seperti Esther pada waktu dia menghadap raja, mengatakan Haman orangnya begini begitu, tetapi dia hanya bilang perjamuan, bawa Haman dalam perjamuan. Dan kita melihat Tuhan mengulurkan tangannya. Di ayat ke-9 dikatakan, pasal ke-5 ayat 9, pada hari itu keluar Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekhai di depan pintu gerbang istana raja tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangatlah panas hatinya Haman kepada Mordekhai. Dia sangat marah melihat Mordekhai tidak sujud kepada dia, menyembah dia. Ratu juga begitu menghormati dia. Raja juga menghormatiku. Ratu hanya mengundang aku. Raja membawa aku kepada raja. Seorang pun tidak ada. Orang ini tidak tahu, tak tahu sosial. Kita melihat di sini Haman sangatlah marah, sangatlah panas hatinya. Kemudian Haman pulang ke rumah dan menceritakan masalah ini kepada sahabat-sahabatnya dan istrinya. Kemudian mereka memberi satu
memberi usul agar dia membuat satu tiang dengan 50 hasta tingginya agar Mordekhai disulahkan di situ. Ini adalah urulan orang jahat untuk membunuh Mordekhai, umat Allah. Pada saat orang jahat mengulurkan uluran tangan Tuhan lebih cepat lagi. Orang jahat mengeluarkan tangannya, dia sendiri tertimpa akan kejahatannya. Dia mengulurkan tangan agar Mordekhai disulahkan. Dia ingin memberitahukan kepada raja. Kemudian kita sampai di pasal ke-6. Umat Allah menuju kemenangan. Kita melihat umat Allah menuju kemenangan karena uluran tangan Tuhan. Ayat pertama pasal 6. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah Baginda membawa kitab percatatan sejarah dan dibaca di hadapan raja dan seterusnya. Yaitu Mordekhai yang berjasa. Ini juga adalah sebelumnya dalam Tuhan yang mengatur. Dan bertepatan sekali pada waktu itu Mordekhai mendengar dan beritahu kepada ratu bahwa ada 2 orang yang hendak membunuh raja. Dan raja pada saat itu tidak bertanya siapa yang menyelamatkan aku, siapa yang berjasa di situ. Pada saat itu dia tidak terpikir olehnya, dan tetapi sekarang pada saat tidak tidur, orang mengambil kitab diberitahukan kepadanya, dan dari situ dia baru bertanya, siapakah yang berjasa ini? Rupanya Mordekhai. Adakah sesuatu yang aku anugerahkan kepadanya? Tidak ada. Dan para biduanda raja memberitahukan kepada raja bahwa kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Hati raja ingin memberikan sesuatu kepada orang ini. Saat ini Tuhan ingin memberikan anugerahnya kepada Mordekhai, dan di situ pas lagi Haman datang ke istana agar meminta Mordekhai untuk disulahkan di tiang kayu. Pada dia masuk istana, belum lagi agar memberitahu raja agar Mordekhai disulahkan, belum lagi bilang, Tuhan bertanya kepada dia, apakah yang raja bertanya kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Di sini boleh digaris perkataan ini di pasal ke-6 ada 3 kali kata Haman. Ya, dalam hatinya berpikir pasti Tuhan menganugerahkan kehormatan kepadaku, maka dia memberi saran agar ambil pakaian kerajaan, kuda kerajaan, dan juga mahkota diberikan kepadanya, dan juga harus ada orang yang berseru di hadapannya, beginilah yang dilakukan orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segeralah ambil pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekhai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Maka sampai di pasal ke-6 ayat 11, 6, 1. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekhai. Kemudian diarahkannya Mordekhai melalui lapangan kota itu, serta ia menyeru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya.
Orang jahat masuk ingin membunuh Mordekhai. Belum lagi berbicara, raja telah bertanya apa yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Orang jahat ini berpikir, oh, raja sangat baik bagiku, haruslah demikian terhadap dia. Kemudian raja berkata, demikiannya yang harus kamu lakukan terhadap dia. Orang yang ingin membunuh keluar. Mengikuti keinginan Tuhan. Menurut kehendak raja. Dia harus menghormati orang yang ingin dia bunuh. Ini satu yang berbalik. Orang yang ingin membunuh, dia harus menghormati orang yang dia bunuh. Dan ini keinginan siapa yang digenapi? Apakah keinginan orang jahat atau keinginan raja yang terjadi? Kenapa keinginan raja bisa ada yang demikian? Semua ini adalah datang dari Tuhan. Karena pas malam itu raja tidak dapat tidur, dia membaca kitab percatatan sejarah. Dan di masa yang saat Mordekhai menyelamatkan raja tetapi tidak ada penghargaan. Jadi raja berkata, mengapa demikian? Dan sekarang aku harus mengadukan penghargaan bagi dia. Pas pada waktu itu Haman datang. Jadi orang yang jahat harus menghormati orang yang ingin dia celakakan. Kita melihat di ayat 12 dan sampai yang terakhir. Di sini ada yang kekhususan setelah membicarakan pasal 11:1 yang gembira. Setelah menghormati, kemudian dia bergesa-gesa pulang. Setelah sampai di rumah, sahabatnya dan istrinya berkata kepadanya, di sini kalau dari teks Cina tidak gitu jelas, tapi bagi kita sangat jelas. Di teks original, jika Mordekhai orang Yahudi, jika Mordekhai yang di depan engkau sudah mulai jatuh, jika yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, kalau Mordekhai orang Yahudi, dan sekarang kamu mulai di depannya sudah mulai jatuh atau gagal, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Ini kamu akan jatuh di depannya, ini benar-benar. Kita melihat Mordekhai menang. Dia orang Yahudi, dia akan menang. Kalau dia orang Yahudi, kalau kamu di depannya mulai jatuh, kamu pasti tidak akan menang. Dan akhirnya kamu benar-benar akan gagal. Kamu malahan benar-benar akan jatuh. Ini adalah kata istrinya dengan juga kata para orang arif bijaksana. Perkataan isinya ini seperti yang sebelum, dengan usulnya tidak ada sangkutannya. Pas bertepatan mereka bercakap-cakap itu, Sida Raja mengantar Haman pada perjamuan Esther dengan segera. Dan di sini kita bisa melihat umat Allah pasti akan menang.
dan juga mulai kemenangan ini mulai. Saudara-saudari semua, di masa yang sulit ini kita percaya dan percaya lagi. Seperti Mordekhai, seperti Esther sama. Kita menanti uluran tangan Tuhan. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Kita akan menang. Kita percaya kepadanya. Dan saya percaya keadaan Hong Kong akan semakin membaik. Tuhan akan menjaga kita untuk melewati, dan juga saya memberkati saudara-saudari semua terus dengan iman, percaya pada Tuhan dan percaya lagi kepadanya. Kita akan menang. Kita akan terobosi kesulitan ini. Kita akan menuju jalan kemenangan. Amin. Saudara-saudari semua di online bersama kita bangkit untuk memuji Tuhan kita. Ya Tuhan, kami percaya dan percaya pada Engkau lagi di dalam keadaan yang nyata ini, walaupun keadaan bagaimanapun Tuhan. Tuhan, Engkau membantu kami, Engkau menolong kami. Tuhan, terima kasih.
Kita berdoa dengan bahasa roh dan atau nyanyian roh agar segala kepahitan kita, pikiran negatif kita semuanya pergi dari kita. Tuhan, tambahkan roh kami, kuatkan roh kami. Segala sesuatu tekanan di rumah, semuanya ini pergi dari kami. Tuhan, kami menghadapi begini besar bencana ini di Hong Kong, menghadapi begitu susah akan bencana ini. Tuhan, kami percaya pada Engkau, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berseru pada Engkau, berpegang pada Engkau. Tuhan, lihatlah akan kesulitan kami, akan penderitaan kami. Tuhan, kami tidak bisa menyembunyikan lagi. Tuhan, kami hanya berseru kepadamu, Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, Engkaulah yang kepercayaan kami untuk selama-lamanya. Engkaulah kekuatan kami. Saudara-saudari, di kota Susan ada seorang yang bernama Mordechai. Ada satu perbedaan yang besar. Pada saat umat sukunya mendapatkan masa kritisnya, dia mengoyakkan pakaiannya, dia berpuasa, dia meratap di hadapan Tuhan. Dia di situ berduka cita. Di Hong Kong, pada saat kita menghadapi pandemik ini, setiap hari melihat angka kematian 200-an di Hong Kong, di kota Hong Kong ini ada kamu, ada aku. Sungguhlah sangat penting. Di sini ada orang yang seperti Mordechai yang berdoa bagi bangsanya. Saudara semua, saya mengundang saudara-saudari semua, kita berdoa. Tuhan meletakkan kamu di Hong Kong ini bukan satu kebetulan, tapi kita sungguh di hadapan Tuhan, kita meratap di hadapan Tuhan, kita berduka cita di hadapan Tuhan agar mujizat yang terjadi di Hong Kong. Saatnya kita berseru pada Tuhan, saatnya kita berdoa pada Tuhan, dan dengan iman agar kita menggerakkan tangan Tuhan saatnya sekarang. Tuhan Yesus, berbelas kasihan. Kami mohon akan belas kasihan-Mu ya Tuhan.
Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya andalan dalam hidup kami. Kami percaya pada Engkau. Kami berseru kepadamu, Tuhan. Kami percaya Engkau meletakkan kami di sini, yaitu untuk berseru kepadamu, berseru untuk Hong Kong, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, memohon padamu, Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, selamatkanlah kami. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk Hong Kong. Ya Tuhan. Tuhan, selain kami berdoa padamu, kami tidak bisa melakukan apapun. Tuhan, terima kasih di masa lalu Engkau memberikan Mordekai di sini. Dan Esther, bukanlah itu dengan kebetulan, tetapi pada saat yang susah Engkau mengangkat mereka, Engkau membangkit mereka. Tuhan, dengan berdoa, dengan berpuasa di hadapan-Mu, Tuhan, dan juga demikian juga kepada saudara-saudara di Hong Kong, setiap orang Kristen di Hong Kong, bukanlah tidak sengaja, tetapi Tuhan, Engkau meletakkan kami di sini. Inilah saatnya ya Tuhan. Pada saat Hong Kong mengalami kesulitan, Engkau berikanlah iman kepada umat-Mu untuk berdoa terhadap-Mu, memohon padamu. Tuhan, kami berdosa kepadamu sehingga kota kami, bangsa kami menderita. Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami. Kami mohon akan belas kasihan-Mu. Kami perlu akan anugerah dari-Mu, Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan, setiap hari 200-an orang yang meninggal. Ada 200-an rumah yang dalam duka cita. Tuhan, ini adalah belas sungkawa dan Tuhan, kami mohon Engkau berbelas kasihan agar setiap nyawa orang di hadapan-Mu Engkau menjadikan berharga. Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan, selamatkan Hong Kong, selamatkan rakyatnya Hong Kong. Tuhan, kami mengasihi Engkau, mengasihi orang Hong Kong lebih lagi dari kami yang mengasihi mereka. Engkau menghargai nyawa mereka lebih lagi dari kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau Allah yang maha belas kasih, Engkau yang maha pengasih dan penyayang. Sembuhkanlah bangsa umat-Mu, sembuhkanlah bumi ini Tuhan, agar mohon agar mujizat-Mu terjadi kembali. Semua ini adalah di tangan-Mu. Engkau ada di dalam-Mu, Engkau yang mengatur. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mendeklarasikan mujizat terjadi. Kami mengalami akan mujizat yang besar atas keselamatan-Mu. Tuhan, kami membawa dengan iman untuk berseru kepada Engkau, agar dengan iman untuk berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami melihat akan dosa kami. Kami menyembah Engkau. Hanya Engkaulah ya Tuhan.
Tuhan, kami lihat semua ini adalah Engkau yang mengatur dan segala sesuatu adalah waktumu. Di kota Susan ada Mordechai, di istana ada Esther, di hatinya Esther hati yang tenang dan menunggu dan setia percaya pada Tuhan. Saudara, semua hati kita serahkan pada Tuhan. Di dalam hatimu adakah satu kecurigaan? Atau di dalam hatimu adakah menggerutu, kurang percaya, atau tergesa-gesa? Banyak sekali yang tidak dimengerti. Merasa caraku, waktuku adalah yang terbaik. Tuhan, Engkau di mana? Saudara semua, kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kegelisahan kita serahkan kepada Tuhan. Kita mohon pada Tuhan agar seperti hati Esther untuk hati yang tenang menanti. Tuhan, kami berseru kepadamu agar kami punya hati yang suci. Tuhan, di dalam kami penuh dengan ketidaksucian hati kami. Kami tidak bersabar, kami merasa telah menunggu begitu lama. Tuhan Yesus, kami menanti akan pendamaian ini, merasa begitu lama sepertinya jauh, tetapi sangatlah dekat pada kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu agar kehidupan Esther, hati Esther diberikan kepada kami. Hati yang suci, hati yang menanti akan Engkau, dengan hati yang tenang menanti Engkau. Berikan pandangan mata ini kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau yang mengatur dan segala sesuatu adalah ada waktu bagimu. Selamatkan Hong Kong, selamatkan rumah keluarga Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu berdoa ya Tuhan. Buanglah segala selaput yang ada di dalam hati kami terhadap-Mu menggerutu. Kami tidak sabar untuk menanti. Saudari kami merasa susah hati. Setiap hari ada berita yang buruk dan kami melihatnya. Apa yang bisa kami lakukan dengan berdoa demikian? Apakah ada guna? Tuhan Yesus, aku berfokus kepadamu, tertuju padamu. Seperti bukannya kamu dapatkan segala sesuatu ini, bukankah untuk sekarang? Demikian juga 611, bukankah sekarang saatnya? Tuhan, kami berseru kepadamu, kami rela ya Tuhan, kami rela untuk berdoa, untuk menggerakkan tangan-Mu. Bukalah mata kami agar melihat pintu surgawi-Mu terbuka. Kami melihat setiap hari saudara-saudari kami datang di hadapan-Mu berdoa. Tuhan, hari ini sudah hari yang 39 berdoa puasa. Tuhan, bukalah pintu surgawi-Mu. Tuhan, Engkau berikan kalah kami akan uluran tangan-Mu. Tuhan, kami berilah iman kepada kami. Seperti yang dikatakan, kalau terpaksa aku mati, ya matilah. Biarlah aku mati. Tuhan, agar kami percaya akan Engkau. Tuhan, kami berkata kepadamu, Tuhan, kami juga mengaku, Tuhan, di dalam kerohanian kami kurang iman. Tuhan, kami
Tuhan, mohon Engkau kuatkanlah iman kami, karena kami tahu Tuhan Engkau yang berkuasa. Kami tahu akan Tuhan, di dalam-Mu ada rencana-Mu pada saat kapan waktunya. Kami juga tahu ya Tuhan, pada saat Pastor Joshua mendeklarasikan Joshua 2022, dan Engkau memberikan tahu kami kapan kami untuk berdoa puasa, berdoa keliling. Semua ini adalah Engkau yang atur. Tuhan, kami percaya akan Engkau. Kami percaya pada saat kami berdoa, Engkau mendengar dan menjawab. Dan Tuhan, Engkau peduli akan kami setiap orang. Dan Tuhan, Engkau akan bekerja. Tangan-Mu yang berkuasa tidak pernah berhenti. Seperti Haman yang ingin menyulahkan Mordekhai, tetapi Tuhan, pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau menangkan Mordekhai. Engkau membuat Haman untuk menghormati Mordekhai dengan Tuhan, Engkau memberikan umat-Mu menang dan menang lagi. Yesus, kami percaya pada Engkau. Dengan iman Tuhan, kami menggerakkan tangan-Mu Tuhan. Dengan iman agar kami untuk berjalan terus. Dan juga kami memberikan bantuan dalam bencana ini. Pada saat kami melakukan semua ini, Tuhan, kasih-Mu lah yang tersebar. Ini semua adalah kasih-Mu. Ini adalah karena uluran tangan-Mu Tuhan. Orang bisa melihat akan tangan-Mu dengan bekas lubang paku-Mu. Ini adalah karena kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Hong Kong bisa diselamatkan, melampaui segala kesulitan ini di dalam kasih tanpa ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tuhan, kami mengasihi Engkau, dan kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan karena Simo dan Pastor dalam bimbingan Tuhan di masa yang sulit ini mengambil satu tindakan dan untuk bantuan bencana, dan hari ini mulai disebarkan. Ada staf gereja atau saudara-saudari mulai menyebarkan, membawa bantuan ini kepada keluarga yang membutuhkan. Seperti saya merasakan, seperti contoh saya sendiri, ada sepasang suami istri. Istrinya punya menderita penyakit yang kronis, dan suaminya pas lagi positif, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa keluar. Tetapi karena lewat ini kami bisa memberitahukan, ada lewat kita berdoa dengan baik kamu bisa memberikan bantuan atau memberikan persembahanmu. Kita berdoa agar kasih ini kita bisa sebarkan kepada orang lain, dan juga dalam pelaksanaan semua ini, semuanya dalam damai. Kita bersama doa untuk kegiatan ini, agar semua bantuan kita bisa sampai kepada orang yang memerlukan dengan kasih. Saudara semua, terus kita, baik dari lewat sel grupmu, ketua sukumu, kalau ada keluarga yang memerlukan bantuan, silakan untuk diberitahukan lewat ketua sel, agar ini juga bisa diteruskan sampai ke atas pada gereja. Saya berkata kepadamu, memberitahu, melapor akan orang-orang yang perlu bantuan, dan ini diberitahukan kepada atasan. Ini lebih penting, lebih berharga daripada
persembahanmu. Dari engkau melapor terus sampai ke atas dan kami memberikan bantuan, ini lebih penting, lebih berharga daripada persembahanmu. Kita adalah saluran berkat. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita di saat ini. Dan juga saya beritahu pada kalian, pada saat saya membaca kitab ini dari segi yang lain, tidak tahu apakah kalian juga merasakan, dulu kita sangat memperhatikan Mordechai dan Esther. Tetapi hari ini Tuhan memberi saya terang hari ini lebih banyak lagi tentang menerangkan pada bangsa Yahudi. Seperti hari ini saya membaca di pasal 6 ayat 13. Di situ dikatakan, jikalau Mordechai dia adalah keturunan Yahudi, jika ia keturunan Yahudi, Mordechai. Jikalau Mordechai adalah keturunan Yahudi, sebelumnya di situ dikatakan sebelum kata ini, jika di depan engkau sudah mulai jatuh, jika Mordechai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, di sini menegaskan bahwa dia adalah orang Yahudi. Di Alkitab dikatakan, Haman, kamu tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Sesungguhnya Mordechai adalah orang Yahudi. Kita melihat Mordechai dan Esther dan juga banyak lagi orang-orang Yahudi menyembunyikan status mereka, asal-usul mereka. Kalau mereka tahu mereka adalah orang Yahudi, mereka tidaklah menguntungkan bagi mereka. Tetapi pada saat kesulitan datang, krisis datang, apa yang mereka lakukan? Semua orang melepaskan pakaiannya, mengoyak pakaiannya, berpakaian kain kabung, berjalan di jalan-jalan, tidur di atas lapik abu dengan menangis meratap, Tuhan tolonglah kami, Tuhan selamatkanlah kami. Seluruh umat Yahudi memperlihatkan statusnya. Kamu mau membunuh aku. Aku adalah orang Yahudi. Aku percaya pada Tuhan. Semua bersama. Esther demikian melakukan, Mordechai melakukannya, dan juga bersama semua melakukan semua. Ini keadaan yang demikian. Mordechai bangkit, percaya pada Tuhan, memperlihatkan akan asal-usulnya. Saudari 611, saatnya sekarang kamu memperlihatkan statusmu sebagai jemaat 611, memperlihatkan bahwa kamu orang Kristen. Dulu kamu beribadah di 611, kamu malu, kamu tidak berani memberitahukan pada orang, kamu menggunakan kantong kertas McDonald disalurkan di kepalamu, dilobangin matamu. Kamu takut siapa kamu datang ke 611. Sekarang saat kamu memberikan kepada orang-orang, aku percaya Yesus Kristus, aku di 611, kita bangkit bersama melewati masa krisis ini. Keluargamu perlu bantuan, beritahu aku. Sungguh perlu bantuan, kami akan membantumu.
ada Tuhan, tidak perlu takut. Kita terus maju ke depan. Amin. Kita angkatkan tangan kita. Tuhan Yesus, ampunilah kami tidak berani untuk memberitahukan kepada orang bahwa kami beribadah di gereja 611. Takut akan dikucilkan orang, takut akan penindasan orang. Tapi Tuhan, hari ini dia masa krisis sekarang ini, kami mau keluar untuk menunjukkan akan gereja kami sendiri, memberitahukan di dalam gereja sendiri mendapatkan begitu banyak bantuan, menunjukkan Allah kami sungguhlah besar. Bukan hanya Engkau menjaga akan kami dengan damai-Mu, dan juga lewat kami agar damai sejahtera ini disalurkan di seluruh dunia. Tuhan, pakailah kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami pasti akan menuju kemenangan. Tuhan, kami adalah anak-anak Allah. Kami pasti menang. Halangan tidak bisa menghalangan kami. Dalam Tuhan, kami tidak perlu takut. Tuhan, Engkau berkati anak-anakku lewat kuasa Roh Kudus. Di masa yang gelap ini, menjadi anak-anak yang terang tanpa celah, yang menerangi seluruh dunia bersama terang Yesus yang menerangi seluruh dunia. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Damai sejahtera bagimu. Kamu menang, bangkit dan terang. Tuhan menyertaimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini.